Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan seri perlengkapan senjata rohani yang kedua, baju jirah keadilan. Efesus 6 ayat 14b berkata, berbaju jirahkan keadilan. Bapak Ibu yang terkasih, perlengkapan senjata yang kedua yang diperlukan untuk melawan musuh setelah ikat pinggang kebenaran adalah baju jirah keadilan. Dalam terjemahan bahasa Inggris sering diterjemahkan baju jirah kebenaran juga. Baju jirah dalam perang adalah pelindung badan atas yang di dalamnya terdapat organ-organ vital seperti jantung dan perut. Jadi selain kepala, leher, ketika jantung dan perut terluka akan sangat melemahkan seorang prajurit. Bahkan dapat berakibat fatal, yaitu kekalahan atau bahkan juga kematian. Bapak Ibu, baju jirah menjadi salah satu perlengkapan untuk melindungi prajurit Allah agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadi celah bagi tipu daya iblis. Baju jirah keadilan menjaga hati manusia yang penuh dengan kelicikan sejak dari lahirnya. Alkitab berkata, Kejadian 8 ayat 21, Allah berjanji nggak akan mendatangkan lagi air bah, sekalipun ia tahu bahwa apa yang ditimbulkan hati manusia adalah jahat sejak kecilnya. Yeremia 17 ayat 9a berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, melindungi hati dengan baju jirah adalah dengan kita menyadari benar bahwa suatu kebenaran dan keadilan Allah yang menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebaikan dan kasih Allah. Yang sangat terbukti ketika ia bahkan menyerahkan dirinya disiksa sampai mati, disalib untuk menyelamatkan kita umat manusia. Betapa kita dikasihi sampai Yesus Kristus harus mati untuk kita manusia. Kebenaran inilah yang akan menolong kita untuk memiliki hati dan perasaan yang baru, sehingga kita mampu mengampuni, kita mampu mengasihi orang lain. Nah Bapak Ibu, bukankah kita sering dikecohkan oleh si iblis, oleh perasaan hati yang tidak benar, sehingga merusak hubungan kita dengan sesama orang Kristen, dengan keluarga, dengan sesama pelayan gereja. Bisa timbul iri hati di dalam hati kita, bisa timbul kebencian, bahkan kemarahan. Tapi dengan mengenakan baju jirah kebenaran dan keadilan, kita akan diingatkan pada satu kebenaran, bahwa kita dikasihi Allah, kita berharga di mata Allah, maka kita akan tetap berusaha dan mampu melakukan hal yang benar sesuai dengan firman dan kehendaknya. Jadi mampu mengampuni, jadi mampu tetap mengasihi. Selain urusan hati, ada juga urusan perut yang dilindungi oleh baju jirah. Artinya hal-hal yang menggiring kita pada kebutuhan dan kedagingan yang juga sering membuat kita ini dikecoh oleh tipu daya iblis. Ya, urusan ini membuat kita jadi urusan perut, ya, urusan kedagingan membuat kita jadi tidak memperdulikan orang lain karena merasa bahwa kita butuh, kita perlu, dan harus saya dulu. Dan untuk mendapatkan yang kita mau itu, mungkin saja kita dapat melakukan hal yang jahat dan licik kepada orang lain. Namun baju jirah keadilan akan membuat kita belajar untuk memperdulikan orang lain, berbagi dengan orang lain, dengan tidak hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Karena firman Tuhan juga berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ya di situ kita bisa jadi nggak adil. Jadi berdusta melawan kebenaran, bahkan dapat menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 14-16. Karena itu Bapak Ibu, jangan terkecoh oleh tipu daya iblis. Ya. Selain kita siap dengan selalu memakai ikat pinggang kebenaran, yaitu firman, juga kita baju jirahkan keadilan, kita pakai baju jirah keadilan dengan menyadari kebenaran dan keadilan Allah telah menyelamatkan kita, dan marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan itu. Hidup di dalam firman itu, lakukan firman itu. Yesus menang atas tipu daya iblis karena ia pegang firman dan melakukannya. Maka kalau kita pegang firman dan melakukan firman, kita pun pasti akan menang melawan tipu muslihat iblis. Shalom, Tuhan berkati.